Kesempatan hari ini saya akan membawakan Campbell reading tentang drain and suture material and incision closure. Drain, yang pertama kita bahas tentang drain. Drain dikategorikan menjadi tiga. Yang pertama open non-suction, yang kedua close non-suction, dan yang ketiga close suction. Pertama adanya open non-suction, yaitu contohnya adalah Penrose. Penrose drain adalah salah satu bentuk drain yang bersifat terbuka non-suction yang memiliki karakteristik ringan, kemudian berbahan dari latex yang fleksibel ataupun dari karet silikon yang dapat mendrainasekan secara pasif cair dari luka operasi. Penrose pada luka operasi sehingga harus segera dilepas segera mungkin. Yang kedua, Jackson Pratt. Jackson Pratt drain umumnya digunakan pada luka operasi intraabdominal yang memiliki keuntungan atau kelebihan itu dapat secara efektif cairan ataupun darah di dalam organ operasi saat setelah pos operasi. Pelepasan Jackson Pratt dapat menimbulkan rasa tidak nyaman karena adanya lubang pada ujung drain tersebut. Yang ketiga, Blake. Blake itu mirip seperti Jackson Pratt, namun perbedaannya ada pada ujung drainnya. Pada Blake ini ujung drainnya itu tidak perforasi seperti Jackson Pratt, sehingga untuk pelepasan drain akan lebih nyaman daripada Jackson Pratt. Kemudian pigtail. Pigtail drains merupakan sistem drainase tertutup yang dipasang pada luka operasi, abscess cavity ataupun organ space. Pigtail drains untuk dapat dihubungkan dengan negatif pressure bulb sehingga dapat mendrainase abses yang cukup masif pada luka operasi. Ini dari jenis suture material dan teknik penutupan luka. Penutupan luka dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu fase reaktif. Fase reaktif ditandai dengan adanya hemostasis dan inflamasi. Hemostasis kita ditandai dengan adanya aktivasi faktor koagulasi dan agregasi trombosit. Pada fase yang kedua adalah fase proliferatif, ditandai dengan adanya angiogenesis, yaitu pembentukan pembuluh darah baru dan epitelialisasi. Yang ketiga adanya fase maturasional, yaitu ditandai dengan adanya deposit kolagen pada area luka operasi dan terjadinya kontraksi pada jaringan luka. Teknik penutupan jaringan luka yang tepat itu dapat menghindari adanya komplikasi pada area operasi seperti infeksi, pembentukan hernia, dan defisiensi luka operasi. Pemilihan jahitan oleh ahli urologi itu tergantung dari preferensi, kemudian jenis benangnya, braided atau non-braided, monofilament atau multifilament, dan absorbable atau benang secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu absorbable dan non-absorbable. Absorbable dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada yang natural ataupun sintetis. Yang absorbable natural, contohnya adalah chromic guard ataupun catgut. Yang sedangkan sintetis misalnya adalah Vicryl maupun Dexon. Sedangkan benang yang non-absorbable dibagi menjadi dua juga, yaitu ada yang natural dan sintetis. Yang natural non-absorbable contohnya adalah Seal. Sedangkan yang sintetis contohnya adalah Mercilen dan Prolen maupun nilon. Karakteristik jahitan yang ideal yaitu mempunyai handling yang baik dan mudah digunakan, kemudian tidak menimbulkan reaksi pada jaringan yang kita lakukan penjahitan, kemudian jahitannya itu kuat, aman, tahan terhadap tekanan, kemudian tidak merusak jaringan sekitar juga, steril, kemudian tidak menimbulkan alergi dan biaya yang murah. Benang absorbable ini memiliki keuntungan yaitu memiliki daya tahan yang cukup baik dan menurunkan resiko terjadinya infeksi. Contohnya adalah Pengard, Chromic, Monocryl, Biosin, Polyglatin atau Vicryl, dan Maxon. Contoh dari beberapa jenis benang absorbable kita bedakan berdasarkan
durasi maksimum daya tahan maupun absorpsinya. Yang pertama adanya yang natural non-absorbable, yaitu adanya catgut dan chromic gut. Catgut itu akan diabsorpsi lebih cepat daripada chromic, dan catgut pun akan memiliki daya tahan yang lebih pendek daripada chromic. Yang absorbable sintetis yaitu ada Dexon, Vicryl, polygluconate, glycomer maupun polyglyton. Itu rata-rata mereka memiliki akan diserap secara maksimal lebih dari 90 hari atau 3 bulan. Flat gut dan chromic gut. Jahitan ini dibuat dari tunica serosa dari usus domba. Jahitan ini biasanya digunakan untuk reakpromisasi tepi luka yang pada luka yang low tension. Contohnya adalah pada skrotal ataupun penile skin. Jika dibandingkan dengan jahitan absorbable lainnya, surgical gut itu akan mudah lepas ataupun kekuatannya akan lebih lemah daripada yang tipe sintetis. Sehingga plain gut ataupun chromic gut tidak cocok digunakan pada luka yang delay wound healing atau yang luka dengan penyembuhan yang lama. Monokril, biosin, atau kalposin. Jahitan ini biasa digunakan pada subcuticular skin dan memiliki keuntungan menimbulkan reaksi inflamasi yang lebih minimal daripada chromic ataupun catgut. Nah, monokril kemudian biasanya memiliki kekuatan maksimal itu hingga 14 hari. Dan biosin itu akan lebih lama daripada monokril. Ini Vicryl. Vicryl merupakan jenis yang tipe benang absorbable sintetis dengan braided multifilament coat dan dapat diserap. Vicryl umumnya digunakan untuk jaringan subcutaneous seperti otot, kemudian fat, fascia, ataupun untuk menghubungkan antara uretroileal, uretrovesikal, dan organ-organ anastomosis. Maxon dan PDS itu umumnya digunakan untuk jaringan yang membutuhkan delay wound healing atau jaringan yang penyembuhannya lama seperti pada abdominal fascia closure. Kemudian PDS itu rata-rata akan diserap maksimal atau penuh tuh dalam waktu 8 bulan. Sedangkan Maxon akan diserap maksimal dalam waktu kurang lebih 6 bulan. Mereka memiliki karakteristik memiliki daya tahan yang baik dan memiliki keamanan dalam simpul yang baik. Nah, kemudian kita bahas tentang non-absorbable suture. Non-absorbable suture memiliki keuntungan memiliki tensile strength yang lebih lama dibandingkan yang absorbable suture. Contohnya adalah Prolen, Mercilin, Nilon, dan Sil. Yang Prolen, Mercilin, dan Nilon merupakan sintetis, sedangkan yang Sil merupakan yang natural. Kita lihat perbandingan antara benang non-absorbable, yang Sil ini memiliki resiko inflamasi yang lebih tinggi dibandingkan non-absorbable sintetis seperti nilon, prolen maupun polyester. Nilon memiliki keuntungan yaitu benangnya itu halus, kemudian bertipe monofilamen dan dapat dengan mudah melewati jaringan dan meminimalkan resiko terjadinya reaksi pada jaringan dan mengurangi nyeri saat kita akan melepasnya. Karena elastisitasnya yang cukup baik, ini sangat berguna atau biasa digunakan pada jaringan permukaan seperti epidermis superficial closure. Dengan seal, ini merupakan karakteristik jenis benang braided. Seal itu efektif untuk meligasi pembuluh darah, kemudian memiliki long duration tensile strength dan tidak dapat diserap. Prolen itu memiliki daya tahan yang
cukup lama dan cukup baik untuk daerah yang membutuhkan luka yang memiliki daya tekanan yang tinggi seperti abdominal fascia. Perolehan itu memiliki permukaan yang halus dan plastisitas yang tinggi, sehingga perolehan akan lebih mudah lepas jahitannya. Sehingga untuk mengatasinya kita perlu menambahkan simpul pada benang perolehan untuk mencegah terjadinya lepas simpul. Kemudian mersilen atau polyester itu digunakan pada prosthetic implantation, facelift maupun cardiovascular surgeries. Yang mersilen atau polyester memiliki keuntungan minimal reaksi pada jaringan, kemudian memiliki daya tahan tekanan yang sangat tinggi, mudah digunakan, dan daya tahan lama. Mersilen dapat meningkatkan risiko terjadinya infeksi bakteri sehingga tidak cocok digunakan pada daerah yang kita curigai adanya infeksi. Teknik penutupan luka ini teknik penutupan luka ini biasa digunakan menggunakan continuous dan menggunakan benang yang slowly absorbable. Ini akan menurunkan resiko terjadinya hernia insisional dibandingkan dengan menggunakan benang non absorbable. Teknik pada umumnya ini berhubungan dengan kegagalan luka, yaitu penempatan jahitan yang terlalu dekat antar tepi, kemudian simpul yang sering terselip, ataupun tekanan saat penggunaan jahitan yang sangat tinggi. Ini akan menimbulkan komplikasi seperti hernia insisional. Pemilihan untuk penutupan luka itu tergantung pada panjangnya luka, kemudian tekanan antar tepi luka berapa jauh, kemudian lokasi insisi di organ apa, dan adakah indikasi untuk suatu saat kita lakukan pembukaan luka kembali. Untuk wound dressing, perawatan luka, ini luka infeksi, ini bertujuan untuk mencegah terjadinya infeksi dan gesekan dari pakaian ataupun lingkungan sekitar. Standar wound dressing itu menggunakan VAC system atau vacuum assisted, kemudian akan dikembangkan untuk penutupan luka yang lebih kompleks. Penempatan foam pada luka yang memiliki tekanan negatif itu memiliki keuntungan yaitu terjadinya passive wound debridement, yang kedua adanya active fluid removal dari luka, dan memproteksi luka dari lingkungan sekitar. Penutupan luka dengan negative pressure seperti VAC itu dapat kita lakukan selama 1 minggu postoperatif. Ini dapat menurunkan risiko terjadinya cervical site infection dan menurunkan terjadinya seroma formation dan meningkatkan aliran darah pada cervical incision sehingga mempercepat penyembuhan luka.